السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai tadi kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat subuh yang kita sama-sama laksanakan menjadi kifarat akan dosa-dosa kita antara waktu subuh dengan waktu sebelumnya, dan mudah-mudahan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dijadikan sebagai wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Abu Umamah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan derajat hadis sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajan taman hajjatuhu." Kata Rasulullah SAW, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak menghendaki sesuatu apapun melainkan dia ingin belajar kebaikan, aw yata'allamahu aw yu'allimahu, atau mengajarkannya. Apa kata Rasulullah? Kana lahu ka ajri hajjan taman, maka baginya seperti pahala orang yang haji secara sempurna hajinya. Taman hajjatuhu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang disampaikan Rasulullah menjanjikan akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita akan dapatkan bersama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih hidup dalam keadaan normal. Pada saat bersamaan saudara-saudara kita di beberapa daerah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri kehilangan suaminya, seorang suami kehilangan istrinya, orang tua kehilangan anaknya, anaknya kehilangan orang tuanya, atau kehilangan mata pencahariannya, kehilangan rumahnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keadaan normal, masih bisa berkumpul dengan keluarga, ya, rumah masih dapat kita tempati, tempat kerjaan masih kita dapatkan, sementara saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi suatu pelajaran buat kita semua, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan-cobaan yang begitu berat pada saudara-saudara kita? Pada kajian subuh hari ini saya sengaja membawakan suatu tema bencana dalam perspektif Islam
yang tujuannya tentu kita bisa menyikapi bencana ini secara positif. Sebab apa? Sebab yang paling dikhawatirkan dalam Islam itu adalah, dalam Al-Quran itu adalah ketika kejadian itu terjadi, namun hati kita tidak sensitif sehingga kita tidak bisa mengalami ibrah dari kejadian-kejadian yang menimpa pada orang lain maupun pada diri kita. Inilah Bapak Ibu sekalian tujuan dari kajian hari ini. Ya, saya membawakan suatu topik bencana dalam perspektif Al-Quran agar kita benar dalam mitigasinya. Ya, apakah ada benar dalam Al-Quran bencana alam atau apa namanya gitu ya. Oke, baik ibu-ibu bapak sekalian, sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita akan mengkaji dulu secara semantik, ya, pendekatan semantik, perkataan kata apa kata bencana dalam Al-Quran. Ya, ibu-ibu bapak sekalian, dalam Al-Quran ada beberapa kata yang menunjukkan kata bencana atau keywordnya apa yang harus kita temukan. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata musibah. Ya, namun kata musibah ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum, ya, bagi siapapun dan tidak ada kaitannya juga dengan keburukan. Kebaikan pun bisa jadi musibah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata musibah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan salah satunya dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata musibah yang mengandung arti konteks secara luas. Ya, ma asaba min musibatin, apa-apa yang menimpa kepadamu, ya, dari suatu musibah, ya, illa biidznillah, melainkan atas izin Allah. Artinya tidak ada kebetulan. Ya. Apapun yang menimpa diri kita, menimpa masyarakat, menimpa yang lebih luas lagi, lingkungan lebih luas, itu atas izin Allah, tidak ada yang kebetulan. Ya. Wah, kebetulan aja sekarang hujannya deras, tidak ada kebetulan, illa biidznillah. Ya, atas izin Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, dari musibah-musibah yang terjadi itu, jika kita bisa mengambil ibrah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk dari hatinya itu, ya, kepada hatinya. Artinya apa? Artinya musibah-musibah yang menimpa kita ini sebenarnya ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Yang jadi kekhawatiran kita itu adalah ketika musibah itu terjadi, kita tidak sensitif hati kita. Seolah-olah itu hanya fenomena alam. Seolah-olah itu hanya bencana alam. Nah, ini yang pertama, kata musibah. Ya, ini keywordnya. Ya, kata kunci sebelum kita bahas lebih jauh. Ya. Berikutnya ada kata lain yang mengandung arti bencana. Ya. Apa itu? Azab. Ya, azab. Ya. Tadi dalam muqaddimah, ya, kalau dalam muqaddimah tadi kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitnah, ya. Menggunakan kata fitnah dalam dalam beberapa ayat, ya. Namun dalam konteks yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata azab, ya. Ini kaitan, salah satunya adalah kaitan dengan balasan Allah terhadap orang-orang munafik. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, pada hati mereka itu maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit dalam hatinya. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab, siksa. Azab pun bencana. Namun azab itu lebih pada balasan terhadap dosa. Ya, azab itu. Ya, ini kata kunci juga. Ya, kata kunci bencana dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi menggunakan kata musibah. Ya. Yang kedua kata azab. Tapi kata azab beda dengan musibah. Musibah pada orang-orang mukmin akan dapat. Tapi kalau azab, Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan pada orang-orang yang berdosa saja. Ya. Bahkan dalam, mohon maaf, tadi dalam muqaddimah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata azab juga dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini mengandung arti bahwa azab itu hanya bagi orang-orang yang berdosa saja.
Allah Subhanahu wa taala surah Anfal ayat 33 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum." Ya, dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya. Allah tidak akan sekali-kali mengadab kamu selama meskipun kamu ada di antara mereka. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka masih memohon ampun pada Allah. Artinya apa? Artinya kalau azab ini konteksnya hanya orang-orang yang kafir saja, orang-orang yang berdosa. Ya, makanya hati-hati ya, ketika kita berdosa itu sebenarnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Sebab itu yang bisa mengundang azab Allah. Ya. Allah tidak akan mengazab mereka sementara kamu ada di antara mereka, kata Allah. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau, hai Muhammad, masih ada di antara mereka. Artinya apa? Kalau azab itu Allah akan hindarkan dari orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang meminta istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata kunci bencana dalam Al-Qur'an itu adalah kata bala. Ya. Bala. Bala itu sifatnya menguji. Ya, menguji, mencoba, bereksperimen untuk mencoba apakah dia beriman atau tidak, memisahkan mana yang beriman, mana yang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bala ini dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian, menggunakan taukid, penegasan, lam taukid dan nun taukid dalam kalimat ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wathamarat, dan kurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, tapi berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Kata bala ini merupakan keyword, kata kunci dalam Al-Quran mengandung arti bencana. Allah akan menguji kita, tapi kalau bala itu beda dengan azab. Ya, bala itu bagian dari musibah. Ya, bala itu Allah akan menguji bagi siapapun. Konteksnya di sini ini bagi orang yang beriman juga. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh aku akan menguji kamu sekalian dari rasa takut, wal ju' dan sebagainya, rasa lapar, kurangan harta, kurangan diri, kurangan buah-buahan. Ketika kita dicoba oleh Allah, ya, kita sementara kita beriman, itu bukan azab, tapi cobaan. Ini bala, ya, bagian dari musibah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, kata kunci dalam Al-Qur'an kaitan dengan bencana itu adalah Allah menggunakan kata fitnah. Ya, fitnah. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala salah satunya dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu, ya, wattaqu, dan takutlah kamu, bertakwalah kamu sekalian. Takutlah kamu sekalian, fitnatan, dari suatu fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha dahsyat terhadap siksanya. Fitnah di sana itu, kalau fitnah ini sifatnya provokasi. Ya. Memprovokasi apakah kita benar-benar beriman atau tidak. Ya. Fitnah itu dari kata fatana. Fatana itu artinya, kalau secara bahasa artinya itu memanaskan emas untuk menguji emasnya murni atau tidak. Nah, ini. Jadi fitnah ini akan terjadi juga pada orang-orang mukmin. Makanya di sini dijelaskan, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah yang bukan hanya menimpa bagi orang-orang zalim saja, untuk menguji, ya, ketulenan keimanan kita pada Allah. Yang boleh jadi orang zalimah tidak terkena fitnah ini. Orang-orang yang jadi korbannya orang beriman, tapi di depan Allah sebagai
Apa itu? Kifarat dosa. Ya, selama dia tubuh beriman. Ya, dapat kita lihat sekarang bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, di Aceh. Itu mereka yang tertimpa bencana itu boleh jadi bukan orang yang zalim, korban itu. Korban. Ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ini kata fitnah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa kata kunci dalam Al-Quran berkaitan bencana itu? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Musibah. Yang kedua? Azab. Yang ketiga? Bala. Yang keempat? Kalau kita klasifikasikan seperti ini, analisa pendekatan semantik dalam Al-Quran. Yang pertama musibah. Ya, artinya malapetaka bencana. Ya, maknanya dimensinya adalah keadaan general, sifatnya kepada siapapun. Kalau musibah itu, ya, hubungan dengan manusia, ujian atau akibat perbuatan, itu musibah. Sifatnya umum, ya, musibah itu. Ya. Kalau azab ini lebih pada siksaan, hukuman azab itu. Ya. Maknanya dimensinya retributif, ya, artinya balasan. Balasan kalau azab itu. Ya, selama kita tidak berbuat dosa, Allah tidak akan mengadab. Adab itu bagi orang yang berbuat dosa. Ya, konsekuensinya langsung dari dosa kalau ini hubungan dengan manusianya. Nah, kalau bala ini hampir sama dengan musibah, bagian dari musibah, ujian, cobaan. Ya, untuk mengeksperimen, uji coba kita beriman tidak. Gitu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, sungguh aku akan mencoba kamu dari rasa takut, khawatir, kurangan diri, dan lain sebagainya. Ya, menguji kualitas keimanan, ya, menyucikan jiwa bahkan ini. Jadi kifarat akan dosa-dosa kita. Kalau fitnah ini sifatnya godaan, ya, kemelut, ya, memprovokasi, ya, untuk menguji kemurnian keimanan kita. Ya, dari kata fatana. Fatana itu memanaskan emas, menguji apakah emas ini asli atau tidak. Ya, fitnah itu. Ya, kita akan menghadapi itu semua ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Selama kita beriman, Allah akan menguji kita. Ya, sabar itu sangat mudah kalau dalam keadaan normal. Ya, kita dalam keadaan normal dan semua, sabar, bahkan bisa nasihati orang lain. Saatnya kita diuji, kesabaran itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita diuji. Tidak mudah ya mengatakan beriman itu sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala diuji keimanan kita. Ya, bagaimana Allah menimpakan berbagai macam ujian, cobaan pada orang-orang sebelum kita, ya, untuk menguji keimanannya. Ya, inilah, ya, kita akan menghadapi itu semua. Bapak Ibu sekalian, ini pendekatan semantik, ya, untuk kita mengetahui bagaimana konsep bencana dalam Al-Quran itu. Ya. Baik, berikutnya, ya, ada beberapa kasus bencana Bapak Ibu sekalian yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, yang ini semua, ya, tidak semata-mata Allah mengabadikan beberapa kasus-kasus, episode bencana sebelum kita, melainkan itu akan terjadi pada kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu bukan hanya semacam cerita. Tapi apa? Pelajaran penting buat kita. Apa value, pelajaran, nilai yang dapat kita ambil dari beberapa bencana yang terjadi. Ya. Sebab kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu menempati posisi yang sangat penting juga. Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah sebanyak 30% dalam Al-Quran itu. Ya. Salah satunya berkaitan bencana. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah mengabadikan bahwa pada zaman-zaman terdahulu pernah terjadi banjir bandang. Ya, pada zaman siapa Ibu? Nabi Nuh. Kita memahami Nabi Nuh, tapi ternyata ada 2 kejadian banjir bandang itu. Saat kaum Saba waktu itu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ini kasusnya Nabi Nuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Atufan itu banjir bandang. Ya, diambil menjadi bahasa Indonesia tofan, angin topan. Padahal atufan itu banjir bandang. Ya. Perhatikan dalam ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, falabisa fihim,
beliau itu tinggal bersama mereka alfasaratin illa khamsina ama, 1000 dikurangi 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Itu bayangkan, dakwah 950 tahun. Tapi umatnya itu hanya sedikit saja yang beriman. Dalam satu tafsir mengatakan, dalam satu penafsiran dikatakan 80 orang, itu pun termasuk anaknya 3 orang. Siapa anaknya Nabi Nuh itu? Yang 3 orang itu? Anaknya ada 4 kan ya? Siapa saja? Yang terkenal Kan'an ya. Kan'an, Ham, Lam, Yafith. Ya, itu termasuk isinya juga itu. Ya, siapa isinya Nabi Nuh itu? Namanya Ibu Nuh aja ya. Kan kalau Pak Asep ya Bu Asep ya. Nuh ya Ibu Nuh aja udah susah ya, nggak ada sudah. Ya. Itu termasuk ya yang berimannya 80 orang. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa dari 80 orang itu semua pada meninggal, yang tersisa hanya anaknya yang 3 orang ini. Jadi peradaban manusia itu dimulai lagi setelah Nabi Nuh dari 3 orang ini. Ham, Lam, Yafith. Ya. Jadi gennya itu dari 3 orang ini. Peradaban manusia berikutnya. Nah, perhatikan Nabi Nuh 950 tahun ini. Ya. Tapi umatnya itu mendustakan akan ajaran Allah. Fa akhadhahumut tufan. Allah mengazab mereka dengan taufan. Banjir bandang. Ya, bahkan dalam tafsir dikatakan seluruh dunia banjir. Ya, termasuk Arca-Manik, Antapani. Ya, banjir itu. Ya. Cuman kita belum ada ya. Itu. Ya, makanya wajar ya, itu sampai perahunya di mana bekas perahu Nabi Nuh. Ya. Baru-baru ketahuan, meskipun belum pasti juga, itu baru ketahui ada indikasinya bahwa perahu Nabi Nuh itu berlabuh di Gunung Ararat itu di Turki itu. Ya, di Turki, di gunung yang tinggi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan adab ya, kepan. Ini konteksnya adab dan itu bencana. Ya. Apa itu banjir bandang pada masa Nabi Nuh? Jika kita teliti dalam Al-Qur'an, ini banjir bandang ini pernah terjadi 2 kali Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama masa Nabi Nuh. Ya, penyebabnya apa? Mendustakan akan ayat-ayat Allah. Ya, bentuk bencananya apa? At-tufan. Ya. Ayatnya dapat dilihat dalam surah Hud ayat 42 sampai 44, surah Al-Ankabut 14. Keterangannya hanya Nabi Nuh dan pengikutnya, 80 orang. Ya. Dan banjir bandang pun pernah terjadi pada masa siapa? Perhatikan, pada masa kaum Saba. Ya, kaum Saba. Ya, kaum Saba di negeri Yaman pada waktu itu. Apa itu? Ya, penyebabnya kufur akan nikmat Allah. Ya, apa bentuk adabnya? Sailul Arim. Sailul Arim itu, sailul itu banjir aliran yang deras, arim bendungan. Jadi apa? Pada masa itu kaum Saba itu luar biasa canggih Ibu Bapak sekalian. Dia memiliki sistem irigasi yang sangat canggih. Dengan irigasi itu bisa mengairi perkebunan, pertanian, sehingga negeri Saba itu negeri yang sangat makmur. Ya, laqad kana fi Sabain fi maskanihim laqad kana fi Sabain laqad kana fi Sabain fi maskanihim ayah. Dan sungguh di negeri Saba itu, di tempat-tempat tinggal mereka itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Apa itu? Mereka punya 2 bendungan kanan kiri dan negeri mereka sangat subur. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kaitan dengan negeri Saba. Suatu negeri yang sangat baik dan Allah mengampuni. Tapi mereka mengkufur akan nikmat Allah. Negeri yang subur itu mereka kufur akan nikmat Allah. Sehingga oleh Allah dihancurkan bendungan itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang asalnya subur, makmur, buah-buahan yang sangat manis menjadi negeri yang sangat hancur dan tumbuhnya tumbuhan buah-buahan yang pahit. Ya, buahan yang pahit. Bapak Ibu sekalian, coba lihat di sini penyebabnya apa? Kufur nikmat. Kalau orang-orang Saba berpikirnya sama dengan kita, apa kaitannya kufur nikmat dengan hancurnya bendungan? Jadi artinya tidak ada yang namanya bencana alam itu. Pemicunya akhlak manusia. Ya, pemicunya akhlak manusia. Jadi kalau negeri Saba, orang-orang Saba berpikirnya seperti kita sekarang, mungkin yang sekuler,
orang-orang sekuler berpikir apa kaitannya kufur nikmat dengan hancurnya bendungan? Oleh Allah diabadikan bahwa pemicunya bukan karena Allah, tapi karena kufur mereka akan nikmat Allah. Ini kasus pertama, ya. Jadi banjir itu zaman Nabi Nuh tidak ada dengan kaitan alam. Wah, alasannya zaman Nabi Nuh itu misalnya karena hujannya deras. Ya. Tidak. Tapi kan apa? Kufur akan ayat Allah. Berikutnya, bencana yang pernah terjadi, ya, dalam Al-Quran, yaitu ar-rajfah, gempa yang dahsyat. Ya. Gempa dahsyat pernah terjadi, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak semata-mata Allah mengabadikan hal-hal ini semua, melainkan ada pelajaran penting bagi kita, bahwa jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Sebab dalam Al-Quran tidak ada bencana yang pemicunya alam, tidak, pemicunya manusia. Ya, perhatikan ini kaitan dengan beberapa azab yang Allah berikan kepada beberapa kaum. Ya, fa akhadathumur rajfah, maka Allah menimpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat. Fa asbahu fi darihim jasmin, sehingga mereka bergelimpangan di reruntuhan rumah mereka. Ini terjadi pada siapa? Perhatikan ibu bapak sekalian, pernah terjadi kepada 3 kaum yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama kepada siapa? Kaum Samud, Nabi Soleh, ya, yang sekarang salah satu tempatnya jadikan tempat wisata, Madain Soleh, ya, di Al-Ula itu, ya. Nah, itu perhatikan Bapak Ibu sekalian, itu pernah terjadi pada kaum Samud. Kaum Samud itu punya peradaban tinggi. Apa itu? Salah satunya kemampuan memahat. Granit itu bukan marmer, granit dipahat itu. Istana-istana gunung batu bukan dipotong-potong. Kalau kita akan dipotong, tempelin kan itu. Itu dipahat istana granit itu. Sehingga pahatannya sangat halus itu. Dan canggih-canggih. Bahkan beberapa desain rumah mungkin nyontok peradaban kaum Samud itu. Pilar-pilar yang tinggi itu. Ya. Bahkan kalau memahat sesuatu itu persis benda tersebut. Memahat manusia persis manusia. Memahat hewan persis hewan. Allah menandingi kemampuan kaum Samud itu. Dengan diberikan mujizat kepada Nabi Soleh, bukan lagi mirip, tapi Allah mengeluarkan unta dari gunung granit, bayangin. Allah menunjukkan kemujizatannya, tapi tetap mereka mendustakan ayat Allah. Akhirnya apa? Allah berikan bencana dalam bentuk rajfah, gempa pada waktu itu. Ya, nah ini. Yang keduanya kaum Madian, Nabi Syuaib. Ya. Apa pemicu gempanya? Perhatikan ibu-ibu, ini perkara yang sering terjadi di Indonesia. Melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran. Ini terjadi nggak di Indonesia, Ibu? Terjadi. Beberapa waktu lalu pertama upload Pertalite. Ya, minyak rakyat 1 kilo tidak sampai 1 kilo. Ya. Itu umum, beras, ya, beli gas, ini umum. Dan itu salah satu pemicu gempa ini. Kalau orang yang sekuler, apa kaitan gempa dengan pengurangan tekanan? Dan akan dijelaskan bahwasanya yang di bumi, yang di langit itu bersujud pada Allah. Alam itu bisa jadi menjadi pemicu murka Allah. Sekarang di Indonesia, bukan di Indonesia, di Jawa Barat ini. Memang kita jauh dari laut, jauh dari gunung Merapi. Tapi Sasa Lembang ini, ibu sekalian. Jangan sampai akhlak kita jadi pemicu itu. Ya ini mitigasinya, mitigasinya salah kita itu seringkali ke alam aja. Mitigasinya selama korupsi masih terjadi, selama pengurangan takaran, tidak syukur akan nikmat Allah, itu pemicu-pemicu bencana sebenarnya itu. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran. Ini makanya saya kumpulkan semua. Untuk jadi pelajaran buat kita semua. Ini mitigasinya apa? Selama ini salah alamat. Mitigasinya alam. Padahal alam itu mencari keseimbangan. Yang salah itu kita, ini manusia. Nah, terus yang ketiganya pernah terjadi juga gempa pada 70 orang lelaki Bani Israel. Ceritanya ketika Bani Israel pada waktu itu menyembah anak sapi. Nabi Musa melakukan perjalanan 40 hari. Ketika pulang, mereka sudah beda lagi penyembahannya, menyembah anak sapi. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memilih. Wahtara Musa arba'ina rajulan. Untuk memilih 70 orang
dari kalangan Bani Israel untuk bertaubat ke Bukit Sinai. Ya, akhirnya apa? Ketika pergi 70 orang laki-laki itu ke Bukit Sinai, bukan malah bertaubat, nantang Allah, coba tunjukkan mana Allah itu. Allah nurunkan gempa pada waktu itu dan tewas 70 orang itu, kecuali Nabi Musa. Ini pemicu semua, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat dalam 2 kasus ini, baru 2 kasus. Yang pertama apa tadi? Banjir. Ya, pada siapa ibu bapak? Pada umat Nabi Nuh dan kaum Saba. Yang keduanya gempa. Pada siapa? Kaum Samud, kaum Madian, dan 70 orang pada masa Bani Israel itu, Nabi Musa. Ini pemicu tidak ada sama sekali kaitan dengan Allah. Pemicunya adalah akhlak manusia, perilaku manusia. Ini bahan evaluasi buat kita. Ya, Al-Quran menjelaskan ini semua. Dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam Al-Quran. Allah abadikan ini semua untuk pelajaran buat kita. Sekecil apapun bencana itu karena perbuatan manusia, bukan alam. Yang ketiganya, angin topan. Ya, ini pernah terjadi juga. Ya, kepada kaum Ad. Ya, kaum Ad. Perhatikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a kanahum a'jazu nakhlin khawiyah. Wa amma 'adun, adapun kaum Ad itu fa uhliku, maka dibinasakan mereka birihin dengan angin sorsor itu. Sorsor yang sangat kencang, atiyah yang sangat dingin. Ya, dinginnya itu ekstrim. Ya, atiyah. Sakharaha alaihim, yang istilahnya itu menimpa pada mereka itu sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dalam 8 hari. Berarti 1 minggu berturut-turut angin kencang, dingin itu. Ya. Wa thamaniyatan husuma, berturut-turut. Fataral qauma fiha sar'a, maka bergelimpanganlah kaum Samud itu di dalam rumah mereka, ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah, maka mereka seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Saking dinginnya Bapak Ibu sekalian, itu mereka tubuhnya utuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti batang pohon kurma yang kosong. Jadi kalau batang pohon kurma yang kosong itu, batang kurma itu kayak padat gitu. Ketika ditekan gitu kropos tuh. Jadi jasad mereka itu utuh. Tapi ketika ditekan kropos, sudah tidak ada apa-apa karena dinginnya itu. Nah, ini pernah terjadi, ya. Perhatikan ini kaum Ad. Kaum Ad itu di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Hud, ya. Penyebabnya sombong, ingkar itu. Ya, sombong dan ingkar. Ini jadi kita ibu bapak sekalian, kita mitigasinya ke manusia. Apa pemicu-pemicu bencana itu? Kaum Ad itu salah satunya sombong, ingkar, dan merasa paling kuat di dunia serta menolak ajaran Nabi Hud. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian pelajaran penting bahwa tidak ada yang namanya pemicu bencana itu karena alam, tapi karena salah satunya adalah kesombongan, menolak akan ayat Allah, merasa paling kuat. Ya, kaum Ad itu hampir sama, ya, dengan kaum Nabi Soleh. Mereka memiliki kemampuan yang sangat canggih pada waktu itu, merasa paling kuat. Gunung-gunung jadikan istana, merasa kuat karena tidak akan ada gempa dan sebagainya. Karena apa? Pondasinya gunung. Tapi oleh Allah bukan ditimpakan gempa. Angin berhembus masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Ya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ke luar negeri itu, kalau sudah angin dingin itu, kalau musim dingin itu luar biasa energi kita itu. Ya, tersita ini. Ini angin yang sangat dingin itu. Ya. Angin yang sangat dingin. Kalau musim panas kita bisa berteduh, ya. Tapi kalau musim dingin bisa berteduh tidak, Ibu? Tidak bisa. Ya. Saya sempat waktu itu pas ke Turki, itu musim dingin minus 14 derajat itu. Itu dinginnya. Pegang logam saja kayak ngandung listrik, ya gitu. Mau wudu pun
Aduh, luar biasa waktu suatu saat pergi ke Masjid Biru itu tidak ada pemanas untuk tempat wudhunya itu. Udah nggak kuat itu. Ya, lebih dari es itu. Ya. Ini angin dingin yang sangat dingin. Ya. Ini karena pemicunya kesombongan. Kesombongan. Nah, jadi ini gambaran nama Al-Quran. Nanti kita ambil kesimpulannya, analisanya seperti apa. Ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang keempatnya, bencana yang pernah terjadi adalah hujan batu dan dibalikan suatu negeri. Ini ketika masa Nabi Lut, ya, kaum Sodom. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Falamma jaa amruna, ketika datang keputusan kami, ja'alna 'aliha safilah, maka jadikan yang di atas mereka yang di bawahnya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan, dan kami hujankan mereka dari batu min sijil yang sangat panas, ya, mamdud, ya, yang berturut-turut. Dalam tafsir dikatakan ada penafsiran bahwa bumi kaum Sodom itu dibalikan oleh Allah, yang jadikan yang di bawahnya menjadi atasnya. Ada juga dalam tafsiran mengatakan itu hujan apa istilahnya itu gunung pada waktu meletus, sehingga lava yang asalnya di bawah menjadi di atas mereka, dan hujan dari batu berturut-turut. Itu pemicunya penyimpangan seksual. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kaum LGBT itu di mana-mana. Jangan dianggap di Bandung itu aman. Ya. Ini yang kekhawatiran kita, pemicu-pemicu bencana itu oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan. Ini di samping bencana, pemicunya apa? Supaya pelajaran buat kita, jangan sampai itu terjadi lagi pada kita. Bahwa tidak ada kaitan pemicu alam, tapi pemicunya akhlak manusia. Ya, saya pernah menangani salah satu kasus LGBT di kalangan mahasiswa itu. Ya. Ketika saya menangani kasus itu, kata saya, Anda kenal dengan si A dari mana? Aplikasi, Pak. Coba bukakan aplikasinya. Dibukakan aplikasinya, Ibu Bapak sekalian. Itu ternyata apa? Kayak aplikasi Facebook gitu. Itu kelihatan itu radiusnya berapa kilometer dari kita. Allah, dan itu berani membukakan. Kalau biasanya kalau malu-malu kan diblurkan ya. Ini kelihatan mukanya tuh. Laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Alhamdulillah min dzalik. Dan itu di Bandung banyak. Ya. Bahkan ada mahasiswa saya yang meneliti tentang pola komunikasi kaum LGBT. Itu ternyata di beberapa perguruan tinggi negeri, bukan hanya mahasiswa, dosennya ada. Ini alhamdulillah min dzalik. Nah, ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Pemicu salah satunya yang Allah abadikan, hujan batu dibalikan negeri. Bukan karena alam, tapi kan pemicunya akhlak manusia. Ya. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, bencana yang pernah diabadikan dalam Al-Quran adalah pandemi. Di bahasa Arabnya ta'un, pandemi. Ya. Ini pernah terjadi, ya, pada masa Bani Israel, yang tewasnya itu 70.000 orang, bayangkan. Oleh Allah diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 59. Ketika Bani Israel menolak akan perintah Allah. Fabaddala alladziina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabaddala alladziina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka kaum Bani Israel itu merubah perintah Allah dengan perintah yang bukan diperintahkan pada mereka. Fa anzala 'alal ladziina dzalamu rijzan minas sama. Kemudian Allah menurunkan rizan. Rizan di sana dalam tafsir ayat ta'un, itu pandemi. Minas sama, dari langit. Allah menurunkan pandemi, virus, wabah dari langit. Ya, minas sama bima kanu yafsukun, dikarenakan kefasikan mereka. Nah, ini pernah terjadi. Wabah pandemi. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi juga di seluruh dunia. Untuk kumpul kayak gini pun susah, betul tidak? Ah, ini yang kita khawatirkan adalah ketika terjadi bencana itu, tidak ada pelajaran yang dapat kita terima dari bencana itu. Ya, apa nih pelajaran penting dari bencana itu? Ini pernah terjadi. Oleh Allah mengingatkan bahwa ini bukan karena Allah, tapi atas izin Allah, kehendak Allah. Ya, penyebabnya, pemicunya manusia. Ya, rizan, ta'un.
ya, di garis bawahi di sini rizan, ya. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rizam minas sama. Allah menurunkan untuk orang zalim itu adalah rizan, taun, pandemi dari langit. Nah, ini terjadinya pada siapa? Bani Israel. Penyebabnya apa? Fasik membangkang akan perintah Allah. Bentuk bencananya apa? Rizan, ya, taun, pandemi. Ya. Nah, ini salah satu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali melihat sesuatu itu fenomena alam. Bagi seorang mukmin, mata melihat alam tapi hati melihat Allah. Kejadian itu kita lihat, saksikan, tapi hati senantiasa connect dengan Allah. Apa pelajaran penting dari Allah? Lihat bencana di Aceh, lihat bencana di Sumatera Utara, lihat bencana di Sumatera Barat. Kita melihat bencana tapi hati terpaut pada Allah. Ya Allah, apa ini penyebab dosa-dosa kita yang menyebabkan alam ini menjadi murka, ya. Alam menjadi murkanya Allah, alat murkanya Allah, ya. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Jangan sekali-kali kita menyalahkan alam atau fenomena alam. Sebab semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di langit bersujud pada Allah, patuh akan perintah Allah, ya. Ini pelajaran penting buat kita. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, dari 5 bencana yang tadi saya sampaikan itu sama sekali tidak ada kaitan dengan alam. Semua pemicunya adalah perbuatan manusia. Maka sebab itu, mari kita sama-sama lihat sekarang hakikat dari bencana. Setelah kita melihat yang pertama tadi apa itu? Kata kunci dalam Al-Quran, kata bencana itu menggunakan kata apa saja. Yang keduanya bentuk-bentuk bencana yang ada diabadikan dalam Al-Quran. Yang ketiganya adalah kita melihat apa itu hakikat bencana. Yang pertama adalah bencana itu qadarullah, takdir dari Allah. Allah sudah mencatatnya sebelum terjadinya itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Perhatikan, ma asaba min musibatin. Apa-apa yang menimpa dari musibah itu fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, termasuk dalam diri kamu, illa fi kitab, kata Allah, melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum terjadinya itu semua. Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang kebetulan. Terjadinya bencana yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh, di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk kemarin saya lihat Instagram itu di Jeddah pun banjir. Ya, banjir. Itu sudah tercatat oleh Allah fi kitab di Lauhil Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum terjadinya semua. Artinya tidak ada kebetulan. Semua sudah tercatat. Namun tidak cukup sampai sini. Nanti kita akan bahas bagaimana kaitan dengan ikhtiar manusia. Ini yang pertama, ya. Hakikat bencana adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, hakikat dari bencana itu merupakan ujian kifarat dan dosa. Ini kaitan dengan orang-orang mukmin, ya. Orang-orang yang tidak iman kita tidak bahas. Kita bahasnya orang mukmin, ya. Ini kaitan dengan orang mukmin, bencana bisa menjadi kifarat terhadap dosa, ujian. Ya, tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ya. Ini akan menjadi ujian, cobaan bagi orang-orang mukmin, dan berikutnya akan menjadi kifarat terhadap orang-orang mukmin. Ya, kifarat, Allah sedang membersihkan bagi orang mukmin yang ada di Sumatera Utara, bagi orang mukmin yang ada di Sumatera Barat, di Aceh, itu sedang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, ya, ma yusibul muslima min nasabin, dan tidaklah menimpa kepada seorang muslim dari suatu musibah, wala wasabin, dan dari rasa capek, lelah, wala hamin, dan rasa khawatir, wala huznin, dan rasa sedih, wala adha, dan dari gangguan, wala ghamin, dan dari rasa gelisah, hatta asyaukati yushakuha, sampai satu duri yang menusuk pada kulit, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Jadi rasa sedih, rasa lelah, penyakit, gangguan dan sebagainya, sampai kata Rasulullah, duri, ya, istilah Sunda itu kasura, ya, duri nusuk kepada kulit kita, melainkan kifarat terhadap dosa-dosanya.
apalagi bencana. Ya, apalagi bencana. Ya, jadi kita pun kalau menghadapi sesuatu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih beriman pada Allah, motivasi diri kita. Ini kifarat. Bapak-bapak cari nafkah, ibu-ibu ngurus di rumah capek lelah. Itu kifarat Bapak Ibu sekalian terhadap dosa kita. Makanya bagi kita seorang mukmin tidak ada rasa apa ya? Rasa menyesal. Karena apa? Makin capek kita, makin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, motivasi. Bapak-bapak rajin cari nafkah, ibu-ibu rajin juga ya melayani keluarga. Karena apa? Rasa lelah kita bisa menjadi kifarat. Apalagi bencana ya akan menjadi penggugur akan dosa-dosa seorang mukmin. Berikutnya, nah, hakikat dari bencana itu, bencana akan membuat suatu evaluasi buat kita bahwa bencana itu meskipun sudah takdir, namun tingkat ringan atau beratnya bencana itu tergantung perbuatan manusia. Ya, perhatikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa-apa yang menimpa kamu dari suatu musibah, fabima kasabat aydikum, dikarenakan perbuatan tangan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni kebanyakan dari dosa-dosanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bencana yang terjadi sekarang itu adalah bagian kecil dari dosa-dosa kita, yang dosa-dosa yang besarnya oleh Allah udah diampuni. Artinya bahwa tingkat terendah dan beratnya, ringan atau beratnya bencana itu, meskipun sudah takdir dari Allah, tapi tingkat ringan dan beratnya bencana itu tergantung perbuatan manusia. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Artinya bahwa hakikat bencana itu memang takdir, tapi ringan atau beratnya tergantung kita. Hari ini seseorang ditakdirkan oleh Allah sakit, qada dari Allah sakit. Kadarnya ringan atau beratnya tergantung orang itu. Apakah dia bisa menjaga dirinya sebelum-sebelumnya sehingga takdir qada dari Allah itu jadi ringan menimpanya, atau dia tidak bisa tidak merawat dirinya sebelum-sebelumnya sehingga qada dari Allah itu berat. Jadi yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang kita saksikan sekarang itu udah qada dari Allah. Udah dicatat Allah min qabli an nabraha, sebelum terjadinya. Tapi tingkat ringan atau beratnya perbuatan manusia. Kita saksikan berat sekali itu. Karena apa? Perbuatan manusia. Coba kalau manusia ramah dengan alam, ya, tidak melakukan banyak dosa, mungkin qada dari Allah itu akan terasa ringan oleh orang-orang yang menimpanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita sistematiskan antara qada Allah dengan ikhtiar manusia seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau tindakan kita negatif, perbuatan manusia, lihat dari perbuatan manusianya, ya, negatif perbuatan manusia, dolim terhadap lingkungan, deforestasi, ya, hutan dibabat jadi perkebunan, ya, eksploitasi pembangunan zona merah. Dampaknya apa? Bencana fisik menjadi lebih berat. Nah ini, meskipun qada dari Allah, tapi akan lebih berat itu. Kenapa? Kedoliman manusia. Terus mengabaikan ikhtiar, tidak ada mitigasi, tidak membangun lahan, ya, dan membangun bangunan yang tahan gempa dan sebagainya. Risiko korban akan lebih fatal musibah. Tidak memperhatikan hasil survei, hasil penelitian, riset para orang-orang yang berilmu tentang hal ini, akan risiko korban lebih fatal. Terus yang berikutnya, sikap spiritualnya. Jika seorang itu negatif, marah, putus asa, menyalahkan takdir, menyalahkan alam, musibah spiritual berubah menjadi dosa. Ini kalau negatif, ya. Kalau positif, sebaliknya, itu sudah qada dari Allah. Tapi kita ikhtiar maksimal, mitigasi kepatuhan alami, ya, kepatuhan pada ilmiah, hasil penelitian itu didengarkan, jadikan kebijakan, ya. Bencana fisik akan lebih ringan. Padahal dari dulu kan udah diingatkan, ya, diingatkan tentang bahaya itu semua. Coba, ya, bukan saya ingin mengorek-ngorek lagi masa dulu. Kalau dulu kebijakan-kebijakan pemerintah
mendengarkan hasil riset orang-orang pintar-pintar banyak di Indonesia itu, mungkin akan lebih ringan. Ya, kalau kata Deddy Mulyadi mah katanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gitu kan? Tapi hutan masih utuh. Kita merdeka baru berapa tahun, hutan habis katanya. Ada benarnya juga itu. Ya. Hutan habis, gundul itu. Ya. Berikutnya, perbuatan manusia. Jika manusia sabar, istirja, kembalikan pada Allah, husnudzon, musibah spiritual berubah menjadi rahmah. Ya. Kita husnudzon pada Allah, ikhlas, ya. Tapi sebelumnya maksimal, lebih ringan, akan menjadi rahmat. Terus saling tolong menolong, gitu kan? Itu akan menguatkan sosial. Ya. Jadi artinya bahwa takdir dari Allah itu jika kita hadapinya secara positif, sebelumnya positif dan sebagainya, ya, itu meskipun musibah, ya, takdir dari Allah itu akan ringan diterimanya. Beda dengan kalau kita negatif pada Allah. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, perhatikan ibu-ibu bapak sekalian, tujuan dari materi kita ini adalah, ujung-ujungnya adalah kita geserkan fokus kita. Bukan bencana alam, tapi bencana nilai kemanusiaan. Ini. Ya, tidak ada istilah bencana alam dalam Al-Quran. Coba ibu-ibu, bapak-bapak cari ada istilah bencana alam tidak? Tidak. Yang ada adalah bencana nilai kemanusiaan. Ketika manusia kufur akan nikmat Allah. Ketika manusia zalim pada alam, ketika manusia zalim kepada semakhluk, dan ketika manusia jauh dari Allah, itu adalah pemicu dari bencana yang terjadi untuk manusia. Perhatikan, jika ini semua yang terjadi saat ini sekitar kita, ini bencana alam, yang terjadi adalah fatalisme, menyalahkan takdir, menyalahkan alam, menerima tanpa refleksi mendalam, menyalahkan alam. Ini karena curah hujan tinggi. Hujan mana dulu juga tinggi. Gitu kan? Tapi kenapa bencana sekarang? Ini karena pemicunya alam manusia. Ini karena manusia tidak merefleksi, mengevaluasi dirinya. Ya, menyalahkan alam dan sebagainya. Ini fatalisme, ini bahaya. Ya. Terus fokusnya upaya teknis, upaya teknis dan mitigasi fisik semata. Upayanya fisik, ya, mitigasinya pada alam, tidak ada mitigasi pada diri kita sendiri. Ya, apa ini? Ya, dari mulai pemimpin sampai rakyat, evaluasi. Ya, ada perasaan belum pernah dengar di media, ayo kita sama-sama taubat. Mungkin boleh jadi ini karena dosa kita semua. Allah menjadikan alam sebagai pemicu murkanya Allah pada kita. Ini belum ada ini. Ya, belum ada. Nah, coba perhatikan, jika bencana nilai kemanusiaan, kita lihat bencana yang terjadi karena nilai kemanusiaan, pasti akan introspeksi taubat itu. Kita lihat dalam Al-Quran tadi, pemicunya tidak ada sama sekali. Karena curah hujan, zaman Nabi Nuh, dijelaskan Al-Quran misalnya karena curah hujan tinggi, tidak ada. Karena kufur akan Allah, kufur akan ayat Allah, memperbaiki moral secara kolektif, ya, bertanggung jawab atas ikhtiar pencegahan, ta'awun, tolong-menolong. Ini kalau kita sikapi sebagai bencana nilai kemanusiaan. Dan fokus utamanya itu adalah spiritual, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan lingkungan. Ini ibu-ibu sekalian, ya. Mari kita sama-sama sekarang bahwa yang terjadi itu bukan sama sekali karena alam, karena fenomena alam, tapi karena perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia. Ini menjadi evaluasi buat kita semua. Jangan sampai perbuatan kita pun pemicu sasar lembang. Mari kita dekat dengan yang pemilik sasar lembang. Ya, hasil penelitian beberapa dosen ITB, ya, beberapa peneliti dari beberapa universitas di Indonesia, jika sasar lembang itu terjadi, korban yang akan terjadi lebih dari korban tsunami Aceh. Bukan karena air, tapi karena reruntuhan. Karena guncangannya akan dahsyat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama dekati diri kita kepada pemilik alam, sasar lembang, ramah terhadap lingkungan. Saya sangat mengapresiasi, ya, beberapa slide di masjid, buang sampah, ya,
jangan sembarangan, sampah daur ulang dan sebagainya. Itu salah satu upaya kita. Ya, bahwa harusnya orang muslim itu adalah orang yang sangat ramah terhadap lingkungan. Merokok jangan sembarangan juga, gitu kan. Dari mulai buang puntung rokok saja itu menjadi perhatian orang-orang non muslim tuh. Orang muslim kadang-kadang merokok di mana saja. Ya, kalau bapak-bapak ke Singapura, ibu-ibu ke Singapura merokok di mana saja itu ada pelanggaran tuh. Ya, buang rokok semua. Di kita orang muslim merokok di masjid lagi. Kadang-kadang, ya. Nah ini, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari diri kita. Ya, mulai dari kita ramah terhadap lingkungan, kita dekat dengan Allah, ya. Karena tidak ada bencana itu karena alam, tapi bencana itu adalah pemicunya dari kita. Materi ini saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu saat ada pencegahan terhadap bencana Sasalembang. Saya sampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang dari pusat. Kata saya, bapak-bapak jangan salah sasaran, terus aja ke alam, tapi korupsi tidak dicegah, LGBT tidak ada pencegahan dari pemerintah. Itu pemicu, kata saya, pemicu. Ya, saya sudah sampaikan ini semua. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau bencana alam terjadi itu hanya ada dua kelompok manusia. Satu korban, dua relawan. Ya, tidak ada cara lain melainkan kita harus siap-siap. Ya, pasti tidak mau menjadi korban, betul tidak? Paling relawan. Tapi kalau di Indonesia tambah satu, pencitraan, ya, yang bawa karung itu. Ya. Jadi ditambah satu, teorinya hanya dua, ya, satu korban, dua relawan. Di Indonesia tambah satu katanya, pencitraan, ya, rame-rame. Ya. Oke, jadi intisari dari pembahasan kita adalah dalam perspektif Islam tidak ada bencana alam. Yang ada adalah bencana nilai kemanusiaan. Mari kita sama-sama benahi diri kita. Mulai dari diri kita. Kita harus dekat dengan Allah. Kebijakan-kebijakan kita harus sesuai dengan alam. Kita khalifah fil ard. Khalifah di muka bumi. Berarti kita harus menyesuaikan dengan bumi alam semesta. Jangan bumi menyesuaikan dengan kita. Sebab bumi itu statis. Bumi itu mencari keseimbangannya. Ketika keseimbangannya diambil oleh kita, maka dia akan mengambil keseimbangannya sendiri. Banjir di mana-mana itu karena bumi, air mencari keseimbangannya. Kita harus menyeimbangkan kebijakan kita dengan alam semesta. Lalu berikutnya, tingkat berat atau ringannya bencana yang dirasakan manusia ditentukan oleh ikhtiar usaha manusia dan kezaliman manusia dalam merespon sunnatullah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian intisari di pembahasan kita. Mari kita sama-sama melalui bencana-bencana yang terjadi di mana-mana ini bahan evaluasi, introspeksi untuk diri kita. Untuk kita makin hati-hati dalam bertindak, berperilaku. Jangan sampai perilaku kita, tindakan kita yang menyebabkan azab Allah, yang menyebabkan alam yang ada sekitar kita menjadi sarana, instrumen murka Allah pada kita sekalian. Dan marilah kita dekat dengan Allah. Karena yang ada di bumi dan ada di langit bersujud pada Allah, tunduk pada sunnatullah. Ya, kita dekat dengan Allah. Allah tidak akan sekali-kali menjadikan alam semesta ini menjadi instrumen murkanya Allah. Justru akan menjadi rahmat untuk kita semua. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan materi dari awal tadi sampai akhir ini. Dan yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama di akhir kajian ini kita bermunajat memohon pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, dan semoga yang wafat mudah-mudahan dicatat sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi orang-orang yang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan orang-orang yang selamat, orang-orang yang dalam keadaan normal seperti kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan agar kita tetap dalam syariat Allah, kita terus bertindak sesuai dengan sunnatullah terhadap alam kita, terhadap lingkungan yang ada sekitar kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.